Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih mengingat apa ucapan Yesus dalam pertanyaan yang 3 itu kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab, tentu engkau mengetahui apa isi hatiku. Dan kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, sering sekali kita salah kaprah memahami hal tersebut. Dan kemudian Simon Petrus dalam nas yang kita dengarkan hari ini menegaskan kembali apa yang telah ia ucapkan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yesus Kristus lewat pertanyaan yang 3 tersebut kepada dirinya. Dan kekeliruan yang sering terjadi adalah ketika apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu lewat pertanyaan yang seharusnya menjadi titik berangkat dari pelayanan, sering sekali kita melakukannya dengan terbalik. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Allah adalah hal yang pertama, dan kemudian diikuti menggembalakan domba-domba Allah. Dan Rasul Petrus berkata dalam nas yang kita dengarkan hari ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita benar-benar memahami bahwa apa yang kita layani itu sesuai dengan kehendak Allah? Jika orientasi kita terlebih dahulu ingin menggembalakan domba-domba Allah, tetapi kita tidak terlebih dahulu mengasihi Allah, apakah itu berkenan di hadapan Allah? Karena ini bisa menjadi ketimpangan dalam hal pelayanan. Mengapa demikian? Karena ternyata ketika seseorang terlebih dahulu mencintai domba-domba Allah, tetapi tidak terlebih dahulu mengasihi Allah, sering sekali ini terjadinya pemilih-milihan dalam hal penggembalaan, sehingga orang yang lebih kaya lebih cepat untuk direspon, tetapi orang yang miskin sering sekali terabaikan. Bukankah ada misunderstanding dalam pemahaman tersebut? Ternyata jika kita tidak mendahulukan Allah dalam hal pelayanan tersebut, maka yang terjadi adalah pemilih-milihan tentang siapa yang harus dilayani. Tetapi ketika kita sudah mendahulukan Allah dalam mengasihi Dia, maka tidak akan terjadi hal yang memilih-milih siapa yang harus dilayani, sehingga ada kesetaraan dalam pelayanan tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan telah menyerahkan kawanan domba Allah kepada kita, maka yang kita harus lakukan adalah menggembalakan mereka, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Mengapa demikian? Ada hal yang menarik di balik kata sukarela. Suka dan rela. Mengapa ini menjadi hal yang menarik? Karena ketika kita memperhatikan satu hal dalam tindakan kriminologi, bahwa penjahat tidak pernah melakukan kejahatannya dengan sukarela. Tentu penjahat atau pembunuh sering sekali
mereka melakukan pembunuhan itu karena mereka mendapatkan bayaran. Tetapi menjadi pelayan-pelayan Allah ketika melakukan pelayanannya dengan sukarela, di sanalah letak kemuliaan itu sedang mereka genggam. Mengapa? Karena ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh karena kecintaan kita kepada Allah, tentu kita harus memahami satu hal. Bukan kita yang melayani Allah terlebih dahulu, tetapi Tuhan telah melayani kita melalui Yesus Kristus dalam karya penebusan di kayu salib. Sehingga ketika kita melayani, maka kita sedang mengucap syukur akan segala sesuatu yang telah Tuhan izinkan menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, apa yang Tuhan telah titipkan kepada saudara, kita harus berkata, apa yang Tuhan beri dalam pekerjaanku, aku harus mempertanggungjawabkannya. Ketika saudara adalah sebagai tim medis yang harus merawat mereka yang sedang sakit, ketika saudara terlebih dahulu mengasihi Tuhan, maka saudara tidak akan memilih-milih siapa yang akan saudara layani, obati, dan pulihkan dari sakit penyakit mereka. Dan ketika saudara adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar, maka saudara ketika mengasihi Allah terlebih dahulu, maka saudara tidak akan memandang siapapun mereka, tetapi kita, saudara, akan melakukan pekerjaan saudara demi kemuliaan Tuhan dan menjadikan mereka sebagai generasi penerus yang sungguh-sungguh berguna untuk bangsa ini. Dan yang terpenting dalam segala pelayanan itu adalah janganlah mau mencari keuntungan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Apa hal ini? Ternyata di balik kata profesi, kita juga harus mendahulukan pelayanan. Ketika kita sudah bekerja, kita melakukan itu sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian. Tentu kita tidak sedang mencari keuntungan di sana. Tetapi kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Ini bukan persoalan tentang uang yang harus kita peroleh. Siapa yang tidak membutuhkan uang? Semua orang juga membutuhkan uang. Tetapi ketika kita harus mempergunakan pelayanan untuk mendapatkan keuntungan, bukankah ada pelayanan transaksional di sana? Dan ketika kita semakin memahami satu hal, banyak sekali kita ingin melayani, tetapi sedang ingin menggerogoti. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memampukan saudara untuk benar-benar hidup sebagaimana Tuhan telah memberikan panggilan yang kudus itu demi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penguatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami tidak kehilangan arah dalam segala pelayanan yang boleh kami kerjakan demi kemuliaan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak menjadi hamba-hamba yang hilang karena segala keuntungan yang ditawarkan dari segala hal yang boleh kami kerjakan. Tetapi Tuhan senantiasa menegur kami ketika kami telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Berkatilah Tuhan pekerjaan pelayanan kami sebagai kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.